Ya, pagi ini saya akan membahas dinamika rotasi. Materi pertama dari bab ini. Dinamika rotasi itu biasanya itu ada pemakaian kunci. Semakin panjang kunci, itu ada pengaruhnya terhadap ringannya kunci itu digunakan untuk memutar baut gitu. Semakin panjang itu akan semakin ringan. Nah, penjelasannya bagaimana? Penjelasannya seperti ini. Yang cowok-cowok yang sering menggunakan kunci, nah insya Allah paham gitu. Ketika kamu menggunakan kunci di F1, di F2, di F3, tentu ada bedanya. Di F3 ini tidak akan memutar baut, sedangkan di F1 dan F2 ini bisa memutar baut, tetapi akan lebih ringan yang F1 daripada F2. Sekali lagi karena pengaruh jarak tadi. Kalian bisa coba. Ini gitu juga. Sekarang yang teknik kedua ini berkenaan dengan sudut. Ada F1, ada F4 sama F5. Untuk F5 kalau kamu dorong ke arah sana, ini baut tidak akan muter. Karena didorong ke sana bautnya ya ini akan muter itu kalau ditarik dengan F1 atau F4 karena menyebabkan dia berputar. Nah, antara F4 dengan F1 ini juga beda. Tentu yang lebih ringan adalah F1. Kalian bisa nyoba daripada F4 yang secara ringan nanti akan diproyeksi. Jadi, sekali lagi memutar menggunakan kunci itu juga ada tekniknya. Nah, teorinya bagaimana? Teorinya seperti ini. Atau momen gaya itu adalah seberapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap poros. Jadi kata kuncinya adalah ini kalau boleh. Jadi kata kuncinya adalah ada gaya, kemudian ada poros. Jarak antara dengan poros itu namanya lengan. Jarak gaya ke poros ini juga pengaruh seperti tadi saya jelaskan. Momen gaya itu torsi, simbolnya kayak gini. Ini momen gaya. Didefinisikan pada persamaan R dikali F kali sin theta. R-nya adalah jarak gaya ke poros tadi. Semakin besar R, tentu torsinya semakin besar. Artinya semakin mudah memutar. F itu gaya, semakin besar gaya, ini semakin ringan memutar karena sebanding. Dan sin theta, theta itu sudut antara gaya dengan lengannya tadi. Sudut antara gaya dengan lengan. Kita ambil contoh saja. Ini porosnya di sini nih, porosnya di hitam. Kemudian saya tarik ke atas. Torsinya berapa? F. F-nya ini dikali R. R jaraknya. Kali sin theta, sudutnya berapa? Dilihat di sudutnya. Sudut antara gaya dengan lengannya tadi. Tegak lurus berarti sin 90. Torsinya 10 kali 4, 40, sin 91 sama dengan 40. Kenapa ada tanda plus? Begini penjelasannya. Momen gaya dia kan bisa saja ini akibat ditarik ke atas kan, baloknya ini kan muternya ke sana gitu ya. Muternya berlawanan jarum jam. Kalau berlawanan jarum jam, dia tandanya harus dikasih positif. Positif berlawanan jarum jam. Kemudian kalau misalkan searah jarum jam menyebabkan putaran searah jarum jam, misalnya ini saya kasih, ini F-nya saya ganti yang ke bawah. Misalnya ke bawah. Nah, nanti kan menyebabkan torsinya kan muternya ke sana torsinya. Makanya akibat F yang saya ganti tadi, balok berputar ke sana searah jarum jam, maka torsinya dikasih tanda min. Gitu ya. Nah, ini contoh yang lain. Sekarang ada gaya yang membentuk sudut 37 derajat sudutnya. Ini ada jaraknya. Mencari torsi gimana ya? Ini F kali R kali sin theta. F-nya berapa? Ini kan yang dipakai kan sini ya. Boleh saja. Ini cara yang pertama.
Cara yang pertama begini. Ini F, dia membentuk sudut 37. Nah, theta itu sudut terkecil antara gaya dengan jarak. Ini kan gayanya ke sana, gitu ya. Ini jaraknya ke sana. Maka sudut terkecilnya berapa? Kalau yang pakai yang ini besar sudutnya. Nah, kalau pakai yang ini sudutnya kecil. Makanya sudutnya dipakai 37. F 33 kali sin 37. Diputar ke sana. Menyebabkan putaran kemana? Kan ke sana. Mutar jadinya berlawanan jarum jam. Makanya F-nya 10, R-nya 4, sin-nya sin 37. Tandanya plus karena searah. Berlawanan arah jarum jam. Plus 24. Gitu ya. Ini contoh soal lagi. Nah, kalau di dalam batang itu ada beberapa gaya, bagaimana? Ya kita mencari masing-masing, kemudian dijumlahkan. Namanya torsi total. Contoh nih, di porosnya di sini. Poros di sini. Torsi untuk gaya 1 namanya torsi 1. F, R kali sin theta. F-nya berapa? 4 akar 2. R-nya berapa? Jarak sini ke sini 2. Sin theta sudutnya berapa? 45. Sin 45. Berarti 4 akar 2 kali 2 kali sin 45 setengah akar 2. Ini hasilnya 8. Kemudian menyebabkan putaran pusat kemana gitu kan, ditarik ke sana, nanti mutarnya ini searah dengan panah merah ini kan berlawanan jarum jam, tandanya plus. Kemudian torsi 2 akibat F2, R2 sin theta. F2 nya 4, R2 nya jarak dari sini ke sini. Jaraknya berapa? 4. Jaraknya 4. Sin sudutnya berapa? Ini sudah 90. Berarti sin 90. 4 kali 4 kali sin 90. Menyebabkan putaran ke mana? Berlawanan atau searah? Searah jarum jam, berarti min. Ini min 16. Torsi total tinggal dijumlahkan. Torsi 1 ditambah torsi 2. 8 kurangi 16. Kemudian min 8. Kemudian sekarang gambar yang kedua. Nah, gambar ini kita bahas 2 contoh saja. Contoh ini bisa dibaca sendiri. Porosnya di O. Akibat torsi 1, akibat gaya 1, kita cari torsi 1, F1, R1 sin theta. Sudutnya berapa? 90. Berarti 6 dikali 2 kali sin 90. Menyebabkan putaran kemana? Searah jarum jam atau berlawanan? Berlawanan, plus berarti plus 12. Torsi 2. F2, R2 sin berapa? Sin sudutnya, sudut terkecilnya 30. Berarti 4 kali 2 kali sin 30. Menyebabkan putaran kemana? Searah jarum jam atau berlawanan? Berlawanan, berarti plus 4. Sin 30 kan setengah. Torsi total, torsi 1 tambah torsi 2. Dari 12 tambah 4, 16. Yang ini nanti dibaca sendiri. Contoh soal, kalian bisa ngerjain. Yang pertama yang ini, porosnya ini di U, porosnya di sini. Dicari torsi total. Ini porosnya di sini. Dicari. Kemudian soal yang bahasa Inggris ini untuk memperdalam kemampuan dalam bahasa asing. Porosnya di U. Ya sama saja caranya, silahkan dikerjain.